Kok you di sini lagi? Kok you di sini lagi? Mau ikut syuting? Dah. Bisa nonton nggak? Oh nggak mau, katanya mau syuting. Emang kadang-kadang. Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja bersama dengan gue Jody. Dan ini dia video soal review Sena 50C. Berdasarkan pemakaian kurang lebih 1 bulanan, gue rasa udah cukup banget kalau misalnya kita buat langsung reviewnya si Sena 50C ini. Kebetulan memang gue pasang Sena 50C-nya itu di helm NJS ZX-1R GT karena memang ya helm ini juga lagi proses on review. So pokoknya pantengin terus saja channel Jody Motovlog HD karena review dari helm ini juga menyusul. Tapi untuk sementara waktu kita bahas si Senanya dulu. Bisa dibilang sih ini adalah salah satu inovasi dari pabrikan Sena. Memang mereka itu adalah sebuah merek intercom di dunia, setahu gue cuma ada di dunia otomotif roda 2 sama termasuk dunia pertelekomunikasian sih. Cuman yang kita bahas di sini adalah salah satu produk intercomnya yang dimana menurut gue keren banget. Kenapa? Karena selain memang fungsinya sebagai intercom tetapi juga include dengan fungsi kameranya nih guys. Jadi sebelum ada 50C itu kalau teman-teman tahu ada 10C ya kan, habis itu ada 10C Pro, terus habis itu berevolusi jadi 10C Evo dan terakhir ini dia Sena 50C. Jadi ini dia guys Sena 50C. Kalau misalnya ngeliat dari dimensinya, menurut gua ini sih cukup compact kalau misalnya kita bandingkan dengan satu intercom, terus kita satuin lagi sama satu kamera action cam gitu misalnya, dijadi satu, ya jadinya seperti ini nih. Menurut gua sangat compact, terus ini juga ada antenanya. Nah, tuh kan. Lalu di bagian bawah sini dia terletak ada slot micro SD, yaitu memory cardnya. Dan di slot satunya ini adalah slot USB yang sudah USB-C. Tetapi untuk penggunaan penyambungan audio sama mikrofonnya masih menggunakan mini USB guys. Jadi belum USB-C. Dan menurut gua sih ya balik lagi ya soal desain, soal kompleksitasnya menurut gua juga selera, tapi menurut gua ini udah sangat bagus sekali. Build quality-nya terlihat mahal, terlihat kokoh. Terus juga ada beratnya gitu sih, berasa kayak ini barangnya padat banget. Jadi terkesannya memang barang ini adalah bukan barang yang murahan. Selain itu, seperti biasa, Sena 50C ini dia untuk dari segi pengoperasiannya tidak ada perubahan sama sekali. Jadi memang sama plug seperti kayak fungsi-fungsi Sena series yang sebelumnya. Khususnya ya Sena yang modelnya ada kamera ini. Seperti kayak 10C, 10C Pro, 10C Evo, sampai yang Sena 50C. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah punya Sena series yang udah gua sebutin tadi, harusnya sama plug seperti kayak fungsi tombol-tombol yang ada pada Sena 50C. Jadi secara kepraktisannya juga jadi lebih gampang. Untuk Sena 50C, perbedaan yang sangat signifikan daripada seri yang sebelumnya. Jadi Sena 50C ini sudah include, selain memang dia mempunyai teknologi Bluetooth 5.0, tetapi dia juga sudah punya yang namanya mesh intercom, yang dimana dari segi kualitasnya, kualitas suara, terus jangkauannya itu bisa lebih jernih dan lebih jauh jaraknya. Plus juga lebih stabil. Untuk jangkauan intercomnya sendiri, kalau kita menggunakan mode Bluetooth, itu sampai dengan 1,6 km. Tapi dengan catatan kalau memang kondisi jalanannya itu kosong melompong. Tapi kalau misalnya rada rame, ya otomatis sih jaraknya nggak nyampe sejauh itu ya. Bahkan under 1 km pun, ya let's say 500 meter, udah mulai kresek-kresek. Jadi memang tergantung situasi dan kondisi di jalanan. Kalau menggunakan mode mesh intercom, itu bisa up to 2 km guys jangkauannya, jadi memang lebih luas. Dan umumnya memang mesh intercom itu jangkauannya lebih luas ketimbang menggunakan Bluetooth intercom. Dan kerennya lagi, kalau misalnya teman-teman menggunakan mesh intercom dari Sena 50C ini atau dari Sena series, ini bisa lebih dari 2 km guys, yaitu sampai dengan 8 km antara user-user dari unit intercom dari Sena yang sudah menggunakan mesh intercom. Tapi dengan catatan itu kalian connect-nya minimal sampai dengan 6 rider aja. Karena mesh intercom itu pada umumnya sih kayak saling menguatkan sinyal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman connect nih sesama intercom dari Sena yang sudah memiliki teknologi mesh-nya, itu biasanya dari A ke B itu, terus dari B ke C itu saling menguatkan sinyal mesh intercomnya. Jadi makanya bisa hasilnya tetap jernih dan
kualitas suaranya juga tidak kresek-kresek. Dan lanjut, jadi kalau misalnya menggunakan Bluetooth intercom itu maksimal konektivitasnya sampai dengan 4 riders. Kalau untuk open mesh intercom itu pada dasarnya sih nggak ada batasnya ya, jadi siapapun ya bisa masuk dan siapapun bisa join. Tetapi kalau untuk grup mesh intercomnya itu maksimalnya sampai dengan 24 riders. Ya banyak banget, buset. Jadi itu ya salah satu peningkatan yang cukup signifikan daripada seri Sena yang sebelum-sebelumnya, khususnya yang memang model ada kamera, jadi dia sudah ada meshnya. Kalau misalnya mesh dari Sena itu sejauh ini masih hanya untuk sesama headset unit intercom dari Sena, belum bisa yang multiversal antar brand yang memang memiliki mesh teknologi tapi ingin gabung ke Sena gini, itu belum bisa guys sayangnya. Nah kalau misalnya pengen multiversal connect kepada beberapa merek intercom yang lain, itu masih sebatas dengan menggunakan Bluetooth. Selain memiliki fungsi intercom yang sangat handal, tetapi Sena 50C ini nggak sampai di situ aja untuk masalah fiturnya, melainkan Sena 50C ini juga bisa menyiarkan sebuah radio guys ya. Sebenarnya hampir semua intercom itu bisa menyiarkan radio, tapi at least good thing to have. Lalu selanjutnya kita bahas soal kameranya nih guys. Dan untuk kameranya sendiri ini yang menurut gua sangat keren banget. Dan untuk kameranya sendiri dia itu bisa record video up to sampai dengan 4K 30 fps. Dan resolusi maksimal yang dihasilkan oleh kamera Sena 50C ini itu sebesar 12 megapiksel. Yang kalau misalnya mode fotonya itu bisa burst foto 8 foto sekaligus per second. Dengan kualitas fotonya sih menurut gue juga sudah sangat oke banget lah kalau di kondisi yang cahayanya cukup. Kalau untuk pengambilan konten pas malamnya menurut gue sih kurang ya. Ya mungkin kalian bisa lihat sendiri aja di situ. Selama kalian memiliki atau berada di situasi cahaya yang cukup atau dalam kondisi cerah gitu intinya, ya hasilnya sih oke lah gitu, bisa dinikmati. Bagian kameranya ini adalah sebuah tombol rotasi si kameranya menyesuaikan dengan ketika kalian memasangkan si Sena 50C-nya ini pada helm. Jadi kalau misalnya kamera biar nggak terlalu miring, biar tetap lurus. Jadi ini untuk field of view-nya itu sampai dengan 120 derajat. Jadi cukup wide dan cukup ya bisa dinikmati layaknya kayak kamera aksi pada umumnya. Terus juga aperture-nya itu sampai dengan f2.4. Untuk kamera-kamera seperti ini f2.4 itu adalah hal yang umum. Dan untuk rotasinya itu sampai dengan 30 derajat saja guys untuk kemiringannya. Jadi ya udah lumayan lah. Oke, sekarang udah recording menggunakan Sena 50C. Ini buat komparasinya aja kamera yang ada di sini Sena 50C sama kamera yang gue pakai yaitu DJI Osmo Action 4. So, yuk kita coba. Jadi seperti ini guys, tes recording menggunakan Sena 50C ya kan. Ini kualitas resolusinya Full HD 60 fps. Dan FYI, gua tidak akan menggunakan kamera atau resolusi 4K dari si Sena 50C ini karena hasilnya pasti ya nggak akan stabil kayak Full HD. Jadinya memang gua menyarankan bagi teman-teman yang mau nge-record pakai Sena 50C ini ya pakai yang resolusi Full HD yang 60 fps saja karena dia sudah memiliki fitur Electronic Image Stabilization, itulah ACE. Dan suara yang kalian dengar ini adalah suara langsung dari mikrofon Sena 50C nih guys. Kalau misalnya dibandingkan sama kualitas suara yang dari kamera gua biasanya ya otomatis beda ya. Si suaranya Sena 50C ini dia lebih apa ya, bisa dibilang lebih senyap sih, cuma berada di suara helm doang. Sedangkan kalau mikrofon yang gue pakai untuk untuk kamera yang gue biasanya pakai yaitu pakai DJI Osmo Action 4 ini, ya suara luar masih bisa kedengeran guys. Gue itu setupnya kalau untuk mikrofon gue selalu menggunakan mikrofon dari wireless mic. Tapi ya baik lagi, kalian bisa dengerin suaranya si Sena 50C ini seperti apa. So ya, ini dia guys, Sena 50C.
Karena Sena 50C ini memiliki sebuah fitur video dan foto atau ada kameranya, otomatis dia memiliki slot memory card untuk menyimpan konten-kontennya. Dan sekedar informasi aja, bagi teman-teman yang memiliki memory card sampai dengan 256GB, aduh sayang banget, ternyata itu nggak bisa dipakai di Sena 50C. Karena maksimalnya untuk Sena 50C ini dia bisa membaca memory card hingga 128GB aja guys. Nggak sampai di situ, jadi memang Sena 50C ini resolusi maksimal videonya itu bisa sampai dengan 4K 30fps. Tetapi Sena 50C ini juga sudah include dengan mode stabilisasi saat perekaman videonya. Cuman sayangnya terbatas cuma sampai dengan Full HD di 60fps. Sayang banget fitur stabilisasinya belum tersematkan di mode 4K-nya. Walaupun juga fitur stabilisasinya tidak seperti kayak action cam pada umumnya, tetapi untuk sebuah intercom yang istilahnya all-in-one package, ya sudah oke lah gitu. Kerennya lagi, Sena 50C ini memiliki fitur noise cancellation atau advanced noise control, terus juga memiliki fitur HD voice ketika kalian menerima panggilan telepon dari smartphone kalian yang sudah terkoneksi kepada Sena 50C, jadi itu udah otomatis langsung aktif. Dan terakhir memiliki fitur yang sudah tersematkan built-in langsung, speaker intercomnya sudah Harman Kardon. Ukuran diameter speakernya itu 45mm, cukup besar dan cukup tebal juga sih sebenarnya. Tapi kualitas suaranya, nggak main-main. Di website Sena resminya untuk soal baterainya sendiri, kalau kita menggunakan Bluetooth intercom, itu klaimnya bisa sampai dengan 22 jam. Sedangkan kalau mesh intercom itu klaimnya bisa 12 jam. Tapi kenyataannya kalau misalnya gua menggunakan Bluetooth intercom itu sebenarnya nggak nyampe dengan waktu yang diklaimnya dari Sena sih. Ya paling banter-banter ya 20 jaman lah. Ya menurut gua sih biasanya wajar ya kalau misalnya klaimnya berapa, kenyataannya berapa gitu, karena pasti kan tergantung dengan cara kita menggunakan barangnya itu kan. Cuman menurut gua nyentuh angka 20 jam aja itu udah oke banget, karena ya baik lagi kita kan nggak mungkin seharian kita motoran gitu. Pasti kan ada momen dimana ketika kita lagi nggak motoran itu si intercomnya kita matiin gitu kan. Jadi kesannya kok baterainya nggak habis-habis. Sebenarnya lebih kedisiplinan kita aja sih. Kalau misalnya kita teledor, ya saat kita berhenti biasanya sih si intercomnya nggak pernah kita matiin kan. Tapi kalau gue pribadi ketika gue berhenti si intercomnya gue matiin. Dan khusus untuk yang mesh intercomnya terus terang gue nggak cobain sayangnya, karena memang gue tidak punya teman yang menggunakan Sena intercom yang sama seperti ini, at least yang memiliki mesh intercom. Jadi ya gue nggak bisa pairing gitu kasarannya. Terus gue coba buat pairing ke mesh yang dari merek sebelah gitu, yaitu merek Cardo, itu juga sayangnya tidak bisa. Jadi sayang sekali untuk yang Sena 50C ini, untuk mesh intercomnya gue nggak cobain sama sekali. Tapi untuk Bluetoothnya udah gue coba, tadi klaimnya bisa sampai dengan talk time-nya 20 jam. Tetapi Sena ini juga bisa connect ke multi brand, tapi dengan catatan dengan menggunakan mode Bluetooth universalnya. Ya so far hasilnya cukup baik lah. Coba ngomong nggak? Coba tes. Anjay, ini gue sambil ngerekam, nggak tahu ya masuk atau enggak. Atau enggaknya iya. Iya, gue nggak tahu ya. Antenanya bukan bisa dinaikin Jod itu? Oh iya, ada antena, gue lupa. Udah kan? Coba, better nggak? Udah ya, udah. Nah, lumayan. Suara lu mulai agak kedengeran lah. Bener, lupa gue ada antena. Terakhir kita bicara soal harganya nih guys. Dan untuk harga dari Sena 50C ini, dia itu ya cukup mahal ya. Kurang lebih di angka 7,9 juta rupiah aja. Cuma mengingat dengan spesifikasi yang dia miliki, dia ada kameranya, dia ada intercomnya, dan intercomnya itu bukan cuma Bluetooth, melainkan juga ada meshnya, belum lagi juga ada fitur-fitur keren yang dimiliki dari Sena 50C ini, speakernya sudah Harman Kardon, terus juga dia memiliki garansi up to sampai dengan 3 tahun menurut klaimnya gitu kan. Jadinya ya oke sih sebenarnya gitu, walaupun memang tidak semua bagian itu perfect. Contohnya seperti kamera yang udah gue bilang, kalau kamera ini hanya sebagai
pemanis. Tetapi adanya sebuah kamera pada intercom ini sangat menguntungkan kita bagi rider. Kalau misalnya kita mau buat dokumentasi biasa-biasa aja sih, ini udah cukup banget gitu kan. Jadi kalau misalnya gue pecah gitu ya, gue bagi 3 plus sama 3 minus. Kalau 3 plusnya ini yang pertama, otomatis dia all in one package, kamera, intercom semuanya jadi satu. Sebuah inovasi yang mungkin sampai saat ini cuma Sena doang yang berani gitu kan, pabrikan yang high end. Sebuah intercom dia langsung include dengan sebuah kameranya, terus juga include sama si intercomnya. Lalu berikutnya dia audionya sih jernih parah ya, si Harman Kardonnya. Mau kita cuma dengerin musik, mau kita dengerin teleponnya, dia ada HD voice by the way. Jadi itu adalah salah satu fitur yang gue suka banget. Jadi suaranya tuh bener-bener clear banget. Apalagi juga dibantu dengan Harman Kardonnya tuh, si speakernya mantep banget gitu kan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, menurut gue asli men, ini build quality-nya gak main-main untuk yang Sena 50C ini. Dan untuk gue pribadi ya, gue lebih suka Sena 50C ketimbang 50S, apalagi 50R. Kenapa? Karena kelihatan banget ininya sih, menurut gue ini kelihatan banget upgrade sebuah produk flagship gitu. Walaupun memang sebenarnya ini bukan produk flagship ya. Dan lanjut kita ke sisi minusnya. Nah, tadi gue udah bilang minus pertamanya ini sangat mahal banget karena udah seharga action cam zaman now gitu kan, yaitu kurang lebih 8 jutaan aja. Gue bilang sebuah intercom itu kalau misalnya cuma buat intercom maksimal itu 5 jutaan, 6 jutaan. Ini mohon maaf 8 juta guys. Jadi anggap aja kayak kalian itu menambahkan 2 jutaan untuk fitur si kameranya gitu. Jadi ya tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya aja sih. Lalu yang berikutnya, untuk teknologi meshnya sih menurut gue minusnya, yaitu sayangnya belum bisa open mesh kepada brand luar gitu. Maksudnya yang bisa connect mesh intercom, tapi ya connectnya itu sama brand yang di luar dari Sena, itu sayangnya juga belum bisa. Tapi kalau Bluetooth kan bisa, cuman sayangnya kalau misalnya meshnya ini bisa, wah itu damai banget men. Akhirnya kita bisa connect semua brand tanpa harus mikirin lu pakai intercom apa gitu kan kasarannya. Ya itu masih menurut gue masih sebuah minus. Lalu untuk minus terakhir menurut gue ada pada sisi kameranya. Sayang banget, coba aja fitur stabilisasinya itu lebih kayak kamera aksi zaman sekarang gitu ya. Dan sayangnya juga fitur stabilisasinya ini cuma maksimalnya sampai dengan Full HD doang resolusinya. Coba sampai 4K gitu. Itu sih yang bikin gue gatel. So paling itu dia guys, verdict daripada Sena 50C. Kalau memang kalian pengen punya satu intercom yang bisa ngerekam, bisa istilahnya apa aja bisa gitu kan dalam dunia motoran, ya Sena 50C ini yang gak ada lawan. Tapi disclaimer dulu, ini barang mahal, jadi kudu siapin budget 8 juta aja nih. Apakah kalian rela? Kalau misalnya kalian cuma pengen punya satu tapi punya kualitas yang oke, dan kebetulan teman kalian itu pada user Sena semua, ya silahkan. Sena 50C ini cocok buat kalian. Tapi kalau cuma buat penasaran, cuma kayak kalian kepo apakah nih kameranya bagus atau apa, menurut gue sih sayang sih. Karena fungsinya intercom sama kamera ujung-ujungnya kan beda kan, nggak bisa disatuin kadang. Cuman menurut gue ya Sena 50C ini bikin pengecualian. Tapi kalau misalnya profesional user sih biasanya yang fungsi kamera sama fungsi intercom itu dibedain. So ya balik lagi, apakah kalian cuma entusias atau kalian profesional? Nah, udah kejawab sih sebenarnya. Jadi paling itu aja guys untuk opini dari gue soal review Sena 50C owner experience kurang lebih 1 bulan. Jadi gimana menurut kalian soal Sena 50C ini, apakah worth it apa tidak? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk beli Sena 50C ini, jangan lupa juga klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan link tersebut itu adalah link affiliate. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin support Jody Motovlog HD juga, silahkan gitu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai sejauh ini, dan I'll see you in the next video. Bye-bye. Peace.